warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang metabolisme air dengan mata kuliah biokimia, dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang perlu kita ketahui dulu yaitu, apa itu kompensasi? Kompensasi yaitu proses tubuh yang dalam mengatasi gangguan asam basa yang bertujuan membawa pH darah mendekati pH normal. Karena kompensasi sendiri tidak pernah membawa pH ke rentang normal, dalam arti kata yaitu pada gangguan asam basa sederhana. Sistemnya itu yang pertama ada sistem dapar darah. Darah mengandung sistem dapar yaitu asam karbonat dan garam bikarbonat. Sistem dapar darah adalah sistem yang bertujuan untuk mempertahankan pH darah sehingga pH darah tetap konsisten untuk mempertahankan pH darah tetap normal. Diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat bandingan kadar asam karbonat ini adalah 20:1. Selanjutnya masuk ke sistem respirasi. Proses respirasi ini dimulai saat bernapas, yaitu molekul oksigen atau CO atau O2 akan masuk melalui rongga hidung yang akan menuju paru-paru melewati faring, laring, lanjut ke trakea, dan lanjut ke bronkus. Di bronkus ini oksigen masuk ke paru-paru menuju alveolus, yang dimana terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Menuju alveolus ini, oksigen dibawa melalui jaringan bronkiolus. Sesudah sampainya di alveolus, maka terjadilah pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, terjadinya transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan gas dalam udara pernapasan atau dikenal dengan PO2 dan PCO2. Yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal. Pada sistem ini mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara ini adalah sistemnya. CO2 dengan H2O diurai menjadi H2 ditambah HCO3- yang dimana H plus ini adalah yang dimana H plus ini disekresi menurun ke H plus urin, serta Na plus yang masuk ke dalam sel menurun karena Na plus mengimbangi keluarnya A plus, yang disekresikan sedikit.
Jadi harus diimbangi oleh K+ yang disekresikan supaya H+ meningkat dan jumlah urin juga ikut meningkat. Yang nomor 2 yaitu jelaskan metabolisme air pada tubuh ternak. Yang pertama, air yang diminum oleh ternak masuk melalui mulut menuju saluran pencernaan. Lalu, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai ke paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat adalah terjadinya pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses terakhirnya, air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Yang penjelasan nomor 3 yaitu jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Asal sumber air pada tubuh ternak yaitu dengan memberikan minuman kepada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Yang kedua, air yang terkandung pada makanan, yang dimana air mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Yang ketiga, air metabolik yang terdapat pada hasil oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Yang nomor 4 itu, jelaskan air pada ternak. Contohnya itu, apabila suatu ransu mengandung 10% protein, 20% lemak, 20% lemak, dan 55%-nya adalah karbohidrat, maka jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kal energi metabolik adalah yang perlu kita cari itu zat-zat makanan yang terkandung dalamnya itu adalah karbohidrat yang pertama. Lanjut ke air metabolik hasil oksidasi ada 60 gram. Rata-rata kalori adalah 400 kal. Air metabolik per 100 kal energi metabolis adalah 15,5. Selanjutnya, zat makanan pada protein. Air metabolik hasil oksidasinya adalah 42. Rata-rata kalori kal adalah 400 kal. Kemudian ada air metabolik per 100 kal energi metabolis adalah 10,5. Dan zat makanan pada lemaknya ini adalah air metabolik hasil oksidasi 100. Rata-rata kalorinya adalah 900 kal. Dan air metabolik per 100 kal energi metabolis adalah 11,1. Jadi untuk mencarinya itu, air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kal. 20 gram lemak dikali 9 adalah 180 kal. Lalu 55 gram karbohidrat ini
adalah 220 kal per 440 kal. Dari 40 kal menghasilkan 40 dikali 0,5 kal sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kal menghasilkan 180 dikali 0,111 kal adalah 19,98 gram air metabolik. Lanjut adalah 220 kal menghasilkan 220 dikali 0,150 kal menjadi 33 gram air metabolik. Hasil ini dijumlahkan dapatnya 57 gram air metabolik. Jadi apabila energi ransum 1 kal, maka air metabolik akan dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kal, energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkannya itu adalah ini 40 dikali 10,5 adalah sama dengan 420, 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. Lanjut ke 220 dikali 15 sama dengan 3.300. Hasil ini ditotalkan menjadi 5.718 air metabolik. 5.718 sama dengan 12,9 dalam 100 kal energi metabolik atau 13 gram air metabolik untuk setiap ransum, untuk setiap 100 ransum, dan 440 kal energi metabolisnya. Lanjut yang ke nomor 5, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Faktornya itu hilangnya air melalui kulit pada mamalia, melepas pandan untuk mengatur temperatur tubuh, yang dimana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan ademan pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolis protein ini adalah urea yang akan menghasilkan racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkan diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Selanjutnya, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contohnya, pakan yang bersifat pencahar yang menyebabkan air banyak keluar dari feses
ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam jawaban-jawaban saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.